Hasil pertandingan AC Milan versus Juventus, skor 0-. AC Milan bermain imbang lawan Juventus di laga pekan ke-23 Serie A 2021-2022 di San Siro pada Senin dini hari. Di laga ini AC Milan melakukan 4 pergantian pemain dari tim yang terakhir kali bersua di Spezia. Di kubu Juventus ada 5 perubahan dalam skuad yang sebelumnya berhadapan melawan Sampdoria. Laga berlangsung cukup intens dan cukup seru. Kedua tim sama-sama bermain dalam tempo cukup tinggi. Kedua tim sama-sama mendapat sejumlah peluang. Namun penyelesaian akhir kedua tim sama-sama bapuk, khususnya Juventus. Juventus langsung tancap gas meski berstatus sebagai tamu begitu laga dimulai. Mereka menekan pertahanan AC Milan dengan mengumpankan bola secara cepat dari kaki ke kaki. Menit keempat Calabria dijatuhkan di kotak penalti oleh Alexandro. Milan meminta penalti tapi wasit tak menganggap itu sebagai pelanggaran. Permainan Milan bisa berkembang setelah laga berlangsung beberapa menit. Laga pun berlangsung seru karena kedua tim saling serang. Milan akhirnya mendapat peluang apik pada menit ke-20, tendangan keras Leao dari sudut kotak penalti menembus pertahanan Juventus tapi masih bisa dihalau oleh Szczęsny. Sayangnya Milan kemudian mendapat berita buruk pada menit ke-28. Zlatan Ibrahimovic keluar digantikan oleh Oliver Giroud, tampaknya pemain Swedia itu bermasalah dengan engkel kaki kanannya. Duel berlangsung alot, namun jelang akhir laga babak pertama, Milan lebih mendominasi dan kerap menekan Juventus. Sayangnya tak ada gol yang tercipta sampai babak pertama berakhir AC Milan Juventus 0-. Di babak kedua, tempo permainan sedikit menurun karena Juventus bermain lebih berhati-hati dan lebih tenang. Mereka pun mendominasi penguasaan bola di awal babak pertama dan lebih sering menekan pertahanan AC Milan. Menit ke-51, Morata mendapatkan menjebol gawang Milan dengan tundukannya memanfaatkan umpan Bentancur. Tapi bola masih melebar ke pinggir gawang saja. Setelah itu permainan Rossoneri berkembang dan mereka jadi lebih sering menekan pertahanan Bianconeri. Milan lantas menciptakan peluang apik pada menit ke-56. Theo mengirim umpan silang ke kotak penalti Juve dan disambut oleh sepakan Leao. Tapi bola masih bisa diamankan Szczęsny. Milan kemudian mengancam lagi pada menit ke-63, kali ini dari aksi solo Theo. Usai meloloskan diri dari adangan Cuadrado, ia menerjang maju dan melepas sepakan keras ke gawang Juve, tapi bola masih bisa diamankan Szczęsny lagi. Peluang apik beruntunnya tercipta pada menit ke-68. Saelemaekers mengirim umpan silam ke kotak penalti Juve dan bola ditanduk oleh Giroud, namun bola masih mengarah ke pelukan Szczęsny. Menit ke-76, Saelemaekers menerobos pertahanan Juve di sayap kiri. Ia punya opsi untuk mengumpan pada kedua rekan di kotak penalti atau menendang langsung dari sudut sempit. Sayangnya ia malah mengambil opsi kedua, bola sepakan malah melambung tinggi jauh dari sasaran. Juventus kemudian ganti mengambil alih kemudi laga. Menit ke-84 mereka bisa mengancam melalui tudukan McKennie. Memanfaatkan umpan silang Alexandro, tapi bola melebar tipis ke samping gawang Milan. Kedua tim sama-sama ngotot untuk bisa mencetak gol, namun mereka tak bisa ngubah skor sama sekali sampai laga berakhir. Duel pun berakhir dengan imbang 0-. Hasil ini membuat AC Milan sekarang turun ke peringkat ketiga peraihan 49 angka dari 23 laga, sementara Juventus bertahan di posisi 5 klasemen Serie A dengan koleksi 42 angka. Kabar baik, AC Milan pastikan Theo Hernandez perpanjang kontrak. Kabar baik disampaikan oleh petinggi sekaligus legenda hidup AC Milan, Paolo Maldini. Ia berkata kalau salah satu penggawa penting Rossoneri, Theo Hernandez, telah sepakat menambah masa abdinya di San Siro. Milan merupakan klub pertama Hernandez di luar Spanyol. Sebelum tiba di Italia pada tahun 2019 lalu, ia menghabiskan sebagai besar karirnya melanglang buana bersama Atletico Madrid, Real Madrid, Alaves, dan Real Sociedad. Hernandez tampil cemerlang ketika memperkuat Sociedad dengan status pinjaman. Sayangnya kesempatan bermain di Real Madrid terlalu sedikit dan membuatnya memilih hijrah ke Milan. Pemain berumur 24 tahun tersebut membuktikan bahwa Milan tak salah menginvestasikan uang senilai 20 juta euro untuknya. Sebab Hernandez sejauh ini merupakan penampilan terbaik Milan dan memiliki tetap sisi kiri pertahanan. Milan sejatinya tidak perlu khawatir karena Theo Hernandez masih berikat kontrak hingga tahun 2024. Namun, ketertarikan beberapa klub papan atas terhadap sang pemain membuat raksasa Italia tersebut jadi was-was. Rossoneri berniat memagari Hernandez dengan kontrak baru, sehingga klub-klub yang berminat juga berpikir 2 kali sebelum melepaskan tawaran. Untungnya, itikat baik tersebut mendapatkan sambutan positif dari sang pemain. Kabar baik disampaikan oleh Paolo Maldini sebelum Milan bertandang melawan Juventus di ajang Serie A pada Senin dini hari. Mereka mengatakan kalau Hernandez sudah sepakat untuk memperpanjang kontrak di Milan. Untuk Theo Hernandez, kami sudah masuk ke dalam detail perpanjangan kontrak, jadi pada prakteknya kami sudah punya kesepakatan, ujarnya.
Namun kabar buruk disampaikan Maldini perihal peluang AC Milan mendatangkan pemain baru sebelum bursa transfer musim dingin berakhir. Ia mengungkapkan kalau Milan saat ini tidak membutuhkan penguatan di sektor manapun. Toh kami sudah berada di atas sana. Dan saya percaya kami memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk jadi penantang meski tanpa penguatan, kata Maldini. Membeli pemain yang butuh waktu untuk beradaptasi tidak bermain secara reguler buat klub yang mengisi ruang dari permainan yang benar-benar bagus dan bermain apik di sini itu sesuatu yang harus difokuskan. Kalau untuk 7 atau 8 tahun ke depan itu sesuatu, tapi sebuah peminjaman untuk beberapa bulan ke depan itu hal yang lain lagi, pungkasnya. Kenapa AC Milan gagal mengalahkan Juventus? Begini kata Stefano Pioli. AC Milan melewatkan 3 poin yang berharga usai bermain imbang melawan Juventus pada laga lanjutan Serie A pada Senin dini hari tadi. Apa yang membuat klub berjuluk Rossoneri tersebut gagal menuai kemenangan? Seperti yang diketahui, pertimbangan antara dua klub papan atas Italia itu berakhir dengan skor imbang 0-0. Sulit membaca siapa yang memegang kendali permainan, namun angin lebih berembus ke arah selatan Ibrahimovic DKK. Bisa dikatakan begitu karena Milan memiliki peluang emas yang lebih banyak dari Juventus. Menurut catatan, Milan melepaskan 4 tembakan tepat sasaran dari 14 percobaan. Sementara itu, 8 tembakan Juventus melenceng semua. Rossoneri memiliki kans untuk menang yang cukup besar dari rival bebuyutan tersebut. Lantas mengapa mereka gagal meraihnya? Stefano Pioli selaku arsitek Rossoneri memberikan penjelasan kepada awak media di akhir laga. Masalah yang diungkapkan Pioli berkaitan dengan kekurangan presisi di kotak penalti lawan. Situasinya juga diperparah oleh kondisi lapangan yang menurut pria berumur 56 tahun tersebut dalam keadaan buruk. Kami sudah menunjukkan performa yang tepat untuk situasi dan lawan kami, tetapi kurang presisi di area penalti, ujarnya. Keadaan lapangan juga tidak membantu membuat kami melakukan beberapa sentuhan pertama yang buruk. Harus melakukan sentuhan tambahan untuk mengendalikan bola dan itu membuat kami melambat, lanjutnya. Pioli sudah melakukan perubahan untuk menjebol gawang Juventus dengan memindahkan Junior Mesias ke tengah, namun masih gagal menghasilkan gol. Ia pun berkesimpulan kalau masalah Milan tidak terletak pada taktik. Kami mencoba dan berbahaya dan membatasi kesempatan Juventus. Kami memindahkan Mesias ke posisi yang lebih tengah, tapi kami kekurangan sesuatu di beberapa meter terakhir, kata Pioli. Saya tidak berpikir kalau ini adalah masalah taktik, karena kami memiliki pasukan pemain-pemain ke dalam kotak penalti, tapi karena kesalahan pada bola terakhir, pungkasnya. Ini akan menjadi PR besar buat Pioli untuk segera diperbaiki, apalagi Milan akan berhadapan dengan rival bebuyutan Inter Milan pada pertandingan berikutnya. Syukurnya, laga tersebut baru digelar pada awal bulan Februari mendatang.